Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi ini kita bertemu lagi di ASJ Channel, khusus hari Sabtu, yaitu pembahasan soal SBMPTN UTBK. Pagi ini kita akan bahas persamaan kuadrat bagian yang pertama. Sebelum kita mulai, saya ingatkan 3 rumus yang akan kita pakai untuk pembahasan pagi ini. Yang pertama, jika persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C mempunyai akar X1 dan X2, maka yang pertama jumlah akar-akarnya yaitu X1 plus X2, rumusnya sama dengan min B per A. Perkalian akar-akar, rumusnya X1 kali X2 sama dengan C per A. Selisih akar-akar X1 min X2 sama dengan plus minus akar D per A. Di mana D itu adalah diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC. Oke, kita mulai pembahasan kita soal nomor 1. Saya ambil dari soal ujian masuk UGM 2019. Salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat min kurung buka 3A min 5 kurung tutup X plus 3 sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lain. Jadi ini ada kalimat ini, salah satu akar adalah 3 kali akar yang lain. Oke. Perkalian dari nilai-nilai A yang memenuhi persamaan tersebut adalah, berarti ini nilai A nanti yang ketemu lebih dari 1 ya. Jadi nilai A yang diperoleh nanti kita kalikan hasilnya berapa. Jawaban yang disiapkan seperti ini. Oke, ini saya tulis lagi ini X kuadrat min 3A min 5X plus 3 sama dengan 0. Seperti ini. PK ini persamaan kuadrat. Ini yang diketahui di soal tadi. Persamaan ini punya akar X1 dan X2. Jadi X1 dan X2. X2-nya sama dengan 3X1. Dari mana? Dari kalimat tadi itu, 3 kali akar yang lain. Oke. Lalu kita pakai salah satu rumus, yaitu X1 kali X2 sama dengan C per A. X1-nya ini ditulis lagi ini. X2-nya diganti ini X2 diganti ini berarti 3X1 ini. Ditulis X3X1. Sama dengan, tetap ini sama dengan C-nya, berarti dari sini C, ini C-nya 3, ini. Per A, ya per A, A-nya ini 1. ABC itu apa ini? A itu ini. Di depan X kuadrat, ini A, angkanya tidak ditulis seperti ini, berarti 1 ini. Terus B di depannya X, berarti ini B. Ini B, min 3A min 5. Sedangkan C yang nggak ada X-nya ini, berarti 3, ini C. Oke ya. Nah, sekarang balik ke sini, X1 tetap ditulis X1, X2-nya diganti ini menjadi 3X1, C-nya dari situ, 3, A-nya dari situ, 1. 3 bagi 1 itu 3, berarti sama dengan ini, sama-sama kuning, ini sama, berarti bisa dicoret, tinggal X1 kali X1, X1 kuadrat, 3 bagi 1, 3 bagi 3 tadi 1. Kalau X1 kuadrat 1, berarti X1-nya adalah plus minus 1. Kalau ditulis rinci seperti ini, X1-nya 1 atau X1-nya min 1. Ada 2 ya, X1-nya. Untuk mencari A, X1 yang diperoleh ini masukkan ke sana. Gitu ya. Jadi jika X1-nya 1 yang pertama dari sini ya, masuk ke situ, X-nya diganti 1 menjadi 1 kuadrat. Ini min, 3A min 5 ini tetap ini. Lalu ini X diganti 1 ini. Plus 3, ini 3. Sama dengan 0 tetap ya. Lalu ini 1 kuadrat 1, min kali 3A min 3A, min kali min 5 plus 5, 3-nya tetap ya. Sama dengan 0-nya tetap. Ini min 3A dipindah ke sana menjadi 3A. 1 tambah 5 itu 6, tambah 3, 9. Berarti A-nya 3. Kita sudah memperoleh 1A, yaitu A-nya 1 kuat, sama dengan 3. Sekarang kalau X1-nya min 1, nyari A lagi, masuk ke sana lagi. Ya, seperti ini. X1-nya min 1,
X-nya tadi diganti min 1 kuadrat, min, ini B-nya tadi, ini X-nya diganti min 1, plus 3 sama dengan 0. Min 1 kuadrat itu 1, ini min kali min 1 itu plus 1, kali 3A, plus 3A ini. Berikutnya, min kali min 1 itu plus 1, kali min 5, min 5. 3 ini tetap ini 3, sama dengan 0, tetap sama dengan 0. Oke ya. Ini 3A, tulis lagi 3A. Nah ini. 1 dikurangi 5 itu min 4, ditambah 3, min 1. Dipindah ke sana, sama dengan 1. Sehingga diperoleh A-nya sepertiga. Tadi yang ditanya, hasil perkalian dari A yang diperoleh, berarti yang pertama tadi A-nya dapat ini 3. Ya, 3. Terus yang kedua dapat sepertiga. Maka berarti 3 kali sepertiga. Ya, 2A tadi yang didapat itu 3 kali sepertiga, hasilnya 1. 1 itu adalah jawaban B. Coba kita lihat. 1 jawaban B, ya benar ya. Oke, ini tidak terlalu sulit. Ini ada cara lainnya ya. Cara lainnya seperti ini misalnya. Jika kebetulan diketahui X1 sama dengan NX2, jadi kebetulan diketahui seperti ini, maka berlaku NB kuadrat sama dengan N ditambah 1 kuadrat A kali C. Ini rumus khusus saja kalau diketahui seperti ini. Ini boleh X2 sama dengan NX1, boleh terbalik ya. Nah tadi karena di soal diketahui X2 sama dengan 3X1 tadi ya, maka 3 ini langsung masuk ke sini 3. Ya ini 3. Ya. Ini tadi B-nya ya, B. Pada soal tadi B kuadrat, ini kuadrat. Terus ini N itu 3 masuk sini. 3 plus 1 tetap plus 1, kuadrat tetap kuadrat. Tadi A-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 3 ini. A1, C3. 1 kali 3 ini 3. Ini 3, berarti kuning bisa dicoret. Ya, bisa dicoret. Maka sekarang min kuadrat jadi plus ya. Lalu 3A min 5 kuadrat, ini 3A min 5 kuadrat. Minnya hilang tadi karena dikuadratkan jadi plus. Plus nggak ditulis di sini ya. Lalu ini 3 tambah 1, 4, dikuadratkan 4 kuadrat. Tadi yang ini kan sudah dicoret dengan ini. Oke, ini kalau diurai jadi 3A kuadrat, 3A dikuadratkan 9A kuadrat. 3A kali min 5 itu min 15A kali 2 min 30A. Min 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16. Pindah ke sana, jadi min 16. Min 16 ditambah 25 adalah 9. Ini tetap, ini tetap. Lalu ada rumus tadi X1 kali X2 C per A. Ini kalau ini X kuadrat, ini 30X, maka X1 kali X2. Tapi ini 9A kuadrat, ini 30A, berarti A1 kali A2. Yang ditanya tadi kan perkalian A, berarti A1 kali A2. C-nya ini 9, C, ini 9. A-nya ini A9 berarti 9. 9 bagi 9, 1. Hasilnya sama dengan yang cara pertama tadi ya. Boleh pakai cara pertama itu, kalau saya menganjurkan pakai cara pertama. Kenapa? Ini memang lebih cepat yang ini, cuman rumus ini hanya bisa dipakai kalau diketahui seperti ini ya. Tapi monggo saja terserah kalian, itu pilihan kalian yang bisa kamu pilih. Oke, sekarang kita lanjut dengan contoh yang kedua. Kita ambil dari soal SIMAK UI 2018. Misalkan P dan Q adalah bilangan-bilangan real tidak nol pada persamaan kuadrat X kuadrat plus PX plus Q mempunyai solusi P dan Q. Nah ini, solusi ini maksudnya akar ya, solusi ini akar, penyelesaian, yaitu akar P dan Q. Berarti X1 bisa dimisalkan P, X2-nya apa? Q. Yang ditanya P kuadrat min 2Q berapa? Ini yang disiapkan ya. Oke, sekarang PK sama dengan X kuadrat plus PX plus Q sama dengan 0. Ini X1, P tadi ya diketahui di soal, X2-nya Q. Diketahui di soal. Kalau kita pakai rumus ini, X1 kali X2 C per A, X1-nya diganti ini P ini.
X2-nya diganti ini. X2 Ki. Ya. Sama dengannya tetap. C-nya ini C ini. C ini C Ki ya, C-nya. Terus per A-nya ini 1 ya. Ini A1. Maka Ki bagi 1 itu Ki. Berarti ini dengan ini sama, kuning ini berarti coret. Sehingga P-nya sama dengan 1. Langsung ketemu P-nya 1. Bisa dipahami ya. Sekarang kita pakai rumus yang satunya lagi. X1 ditambah X2 sama dengan min P per A. X1-nya tadi P, ini P. Ini P. X2-nya Ki, ini X2-nya Ki, ini. Seret. Min P, berarti ini P-nya P, berarti dengan min P. Atau ini tetap ditulis min P gitu ya. Terus ini A-nya tetap ditulis A masihan. Lalu ini P sama dengan 1. P tadi masukkan ke sini. Sehingga P-nya bisa diganti 1 menjadi itu ya. 1 plus Ki, ini plus Ki-nya. Sama dengan min P, berarti min P-nya dari sini. Ini P itu P, berarti min P itu min P ya. Dibagi A, A-nya di sini depan X kuadrat ini A berarti 1. Ini A-nya diganti 1. Oke. Berarti ini 1 tulis lagi, 1 ditambah Ki, 1 ditambah Ki tetap. Min P bagi 1 itu min P, P-nya tadi 1 ini. Min 1. Sehingga ini pindah ke sana, Ki-nya min 2. Ki-nya min 2. Lalu yang ditanya tadi adalah P kuadrat min 2 Ki, P-nya 1, ini masuk sini 1 kuadrat ini. Min 2-nya tetap min 2, Ki-nya diganti min 2 ini. Ki min 2. Ini min 2. Min 2 itu 4 ditambah 1 kuadrat 1 tambah 4 5. 5 itu adalah jawaban D ya, ini jawaban D. Tidak sulit ya. Berikutnya contoh yang ketiga saya ambil dari soal SBMPTN tahun 2018 ya. Diketahui X kuadrat ditambah A kuadrat X plus B kuadrat sama dengan 0. Dengan A lebih besar 0 berarti A-nya positif, B-nya positif, B lebih besar 0 berarti B positif. Jika jumlah akar-akar persamaan tersebut sama dengan ini, berarti ini min X1 ditambah X2 sama dengan ini nanti jumlah akar-akar ya. Lalu ini hasil perkalian akar-akar berarti X1 kali X2 sama dengan ini, A kuadrat plus 5. Yang ditanya A plus B dikurangi AB berapa? Coba yang ini saya tulis lagi. X kuadrat, PK ini persamaan kuadrat, X kuadrat plus A kuadrat X plus B kuadrat sama dengan 0 punya akar X1, X2. Rumusnya X1 plus X2 min B per A. Ini rumus ya. Lalu ini X1 ditambah X2 itu diketahui sama dengan ini dari soal. Mana itu? Ini loh, lihat nih. Nih, jumlah akar persamaan tersebut adalah ini. Berarti X1 tambah X2 adalah ini. Oke ya, yang ini. Sama dengan min B. Min B itu ini B-nya. Nah, ini B-nya. A kuadrat. Min itu dari sini min. Per. A-nya berapa? Ini depan X kuadrat 1. Maka di sini 1. Sehingga min ini dengan min ini hilang. Menjadi apa? B plus 1. Ini B plus 1. Ini minnya hilang berarti A kuadrat. Ya. Oke ya. Lalu ada rumus lagi. X1 kali X2 itu C per A. X1 kali X2 itu adalah A kuadrat ditambah 5. Dari mana? Dari soal tadi. Ini. Hasil perkalian akar-akarnya adalah A kuadrat plus 5. Berarti ini X1 kali X2 sama dengan A kuadrat plus 5. Nah ini lihat. X1 kali X2 A kuadrat plus 5. Ya. Lalu C-nya diperoleh dari sini. Ini C, ini B kuadrat, ini C. Nah itu B kuadrat itu C ke sini. Nah ini B kuadrat. A-nya dari sini ya tetap. A-nya dari sini 1. 1 masuk sini, ini 1. Lalu ini ada A kuadrat, di sini ada A kuadrat. Berarti A kuadrat ini bisa langsung saya ganti ini B plus 1. Maka ini nanti jadi B plus 1 tambah 5. Ini B plus 1 tambah 5. Ini tadi A kuadrat ya.
5-nya memang sudah ada di sini, ini 5. Ya. Ini sama dengan, tetap sama dengan B kuadrat dibagi 1 adalah B kuadrat. Lalu ini B kuadrat, ini dipindah ke kanan semua. B kuadratnya berarti tetap B dipindah kanan jadi min B. 1 tambah 5, 6 dipindah kanan jadi min 6. Sama dengan 0. Ya. Ini kalau difaktorkan jadi B min 3 plus kali B plus 2. Ketemu dari sini B-nya 3, B-nya min 2. Yang dipakai mana? 3. Kenapa? Karena positif. Apakah kalau positif mesti dipakai? Belum tentu. Tapi di sini B sama dengan 3 dipakai karena apa? Karena tadi di soalnya diketahui ini B-nya positif. Ini A-nya positif. Berarti yang dipakai yang A positif dan B positif. Coba kita lihat. Ini B-nya positif, ini negatif, berarti yang negatif tidak. Yang ini yang dipakai. Untuk mencari A, B sama dengan 3 ini masukkan ke sini lah. Nah ini 3. 3 ya tambah 1 sama dengan A kuadrat. Ini masuk sini. Jika B-nya 3, 3 tambah 1 sama dengan A kuadrat. Berarti A kuadratnya 4. Kalau begitu A-nya seharusnya plus minus 2. Cuman yang dipakai yang sama dengan plus 2. Kenapa? Karena tadi di soal A-nya harus positif. Oke ya. Yang ditanya tadi A plus B min AB sama dengan A-nya masuk sini 2. Ini 2. B-nya 3, ini 3. Ini 3. Min AB berarti 2 kali 3. 5 dikurangi 6 sama dengan min 1. Min 1 tadi adalah jawaban D. Nah ini jawaban D. Oke. Bisa ya. Sekarang kita lanjut dengan contoh yang keempat. Contoh yang keempat saya ambil dari SBMPTN 2018. Diketahui P lebih besar 0, serta P dan P kuadrat merupakan akarnya ini. Berarti ini nanti kita bisa misalkan X1, ini misalkan X2. Coba ini satu les, X kuadrat min 10, X plus C. Coba kita lihat. Ini. X kuadrat min 10, X plus C, ini X1, P, X2, P kuadrat min 2. Dari soal tadi ya, dari kalimat pertama. Ini A-nya 1 dari sini, ya 1, B-nya min 10, ini min 10, C-nya C. C-nya tetap C. Ya. Oke. Jadi dari sini, pakai rumus X1 ditambah X2 sama dengan min P per A. X1-nya ini diganti P ini P. X2-nya diganti ini, P kuadrat min 2, ini P kuadrat min 2. Sama dengannya tetap min B. Berarti min B ini. Ini min. B-nya adalah min 10 berarti ini. Ya, min 10. Terus per A hanya 1, ini 1. Bisa dipahami ya. Oke, ini sekarang P kuadrat tetap P kuadrat. Ini P tetap, ini P. Ini min 2 tetap. Min dengan min 10 plus 10 bagi 1, 10. P kuadrat tetap, P-nya tetap. 10 pindah ke sana jadi min 10 dikurangi 2, min 12 sama dengan 0. Difaktorkan jadi P plus 4 kali P min 3 sama dengan 0. Maka dari sini P-nya min 4 dan P-nya 3. Yang dipakai 3 ya. Kenapa begitu? Karena tadi di sini dikatakan P-nya positif ini. Di soal ya. P-nya positif. Maka sekarang ini X1 sama dengan P. Ini ditulis X1 sama dengan P. Padahal P-nya 3. Ini 3. Jadi X1-nya sudah ketemu 3 ya. X2-nya 3 kuadrat min 2 sama dengan 7. Dari mana ini? Dari mana? Ini masuk sini. 3 ini masuk sini. Nah, B-nya diganti 3. 3 kuadrat dikurangi 2. Ini. 3 kuadrat kurangi 2. 3 kuadrat 9 kurangi 2, 7. Berarti kita sudah tahu X1-nya 3, X2-nya 7. Lalu kita pakai rumus ini. X1 kali X2 sama dengan C per A. Berarti C per A itu X1-nya sudah tahu tadi ini 3, ini 3. X2-nya sudah tahu ini 7 ke sini, ini 3, 7. C-nya itu adalah C ini. C-nya adalah C ini masuk sini. Per A-nya 1 masuk sini. Berarti ketemu C21. Padahal tadi di soal dikatakan begini. C merupakan salah satu akar persamaan ini.
Maka A ini berapa? Coba ini saya tulis nih. Nah, X kuadrat, mana tadi? Ini X kuadrat plus AX plus 42 sama dengan 0. Punya akar C sama dengan 21. Berarti 21 tinggal masukkan ke sini. 21 kuadrat. Ya, 21 kuadrat ini. Plus A, mana A-nya ini A. X-nya diganti 21 ini. Karena C itu akar berarti X. Ya. 21 plus 42 tetap sama dengan 0 tetap. Kalau semuanya dibagi 21, 21 kuadrat dibagi 21 itu sama dengan 21. 21A dibagi 21 itu A, 21-nya hilang ya. 42 dibagi 21 itu 2, 0 bagi 21, 0 tetap. 21, ini A-nya tetap, ini A tulis, sama dengannya tetap ya. 21 tambah 2, 23 pindah ke sana, jadi min 23 hasilnya ini, min 23. Oke, A sama dengan min 23 itu jawabannya A. Coba kita lihat. Nah ini min 23 ya. Baik, kita lanjut pembahasan kita SBMPTN, soal SBMPTN. Ini edisi khusus dari ASC Channel. Pembahasan SBMPTN ini selalu diupload hari Sabtu. Kalau Senin dan Kamis mengupload materi pelajaran sekolah. Jadi kalau Senin itu mengupload materi pelajaran yang diajarkan di sekolah, yang Kamis juga seperti itu, tapi contohnya juga sering mengambil dari soal SBMPTN. Lalu kalau Rabu mengupload materi dakwah ya sebagai bekal kita untuk hidup agar kita selamat dunia dan akhirat. Jadi ASC Channel ini setiap minggunya mengupload 4 konten ya, 4 konten. Baik, kita lanjut dengan contoh yang berikutnya, yaitu contoh yang kelima. Saya ambil dari soal UTBK tahun 2019 ya. UTBK tahun 2019. Jika A dan B akar-akar ini, jadi nanti punya akar X1 dan X2, di mana X1-nya adalah A, X2-nya B. Coba kita lihat sampai kalimat ini ya, sampai kalimat ini. Kita lihat pembahasannya ini. X kuadrat min 13AX plus B plus 13 sama 0 punya akar X1 yaitu A dan X2 yaitu B. Oke. Lalu kalimat soal berikutnya tadi ini dan P sama dengan 2B min 25. Ini diketahui di soal ya. P plus 2B sama dengan min 25. Yang ditanya A min B. Coba. Yang ini kita letakkan di mana? P min 2B. Nah ini ternyata ada di sini. P min 2B min 25 di halaman berikutnya ya. Ini dari soal. Ini dari soal. Yang lain-lain itu pengerjaan kita. Coba kita lihat. Ini tadi diketahui di soal. X1 plus X2 min P per A, ini rumus ya. X1-nya ini diganti ini X1-nya A, X2 ini diganti itu, yaitu B sama dengan X2, masuk sini B. Min B berarti ini. Min dengan min jadi apa? Plus, ini plus. 13A berarti ini 13A, ini 13A. Dibagi A, A-nya ini 1, ya ini 1. Bisa ya. Maka 13A dibagi A dibagi 1 berapa? 13A. Kalau A ini dipindah ke kanan jadi min A. Min A ditambah 13A, 12A. Nah ini. Jadi ini B-nya tetap sama dengannya tetap. A dipindah ke sana jadi min A ditambah 13A hasilnya 12A. Atau ini kalau dibagi 12, 12A bagi 12 itu A. B dibagi 12 adalah B per 12. Ini kita simpen dulu yang ini ya. Lalu kita punya X1 kali X2, C per A, ini juga rumus. X1-nya diganti A ini lagi, X1-nya diganti A, X2-nya diganti B itu, ini B. Sama dengan C-nya ini, C-nya ini. Ya, ke sana B plus 13, A-nya ini 1, 1-nya ke sini. Ya. Oke ya, ini 1. Lalu ini ada A yang biru ini A juga biru, maka yang biru saya ganti biru. Ini saya gantikan ke sana. 2B per 12, ini B per 12. Lalu B ini tetap.
sama dengan ini tetap. P tetap. 13 tetap. P plus 13 bagi 1 kan tetap ini ya. Yang ini saya beri nama persamaan 1 ya. Lalu berikutnya dari soal tadi diketahui P plus 2B sama dengan min 25. Lalu 2B-nya dipindah ke kanan menjadi min 2B ini. Sehingga P sama dengan min 2B min 25. Saya beri nama persamaan 2. Persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1. Ini atau dibalik 1 disubstitusi ke persamaan 2. Nah ini, min 12B-nya tetap ini. Coba kita lihat persamaan satunya mana ini. B kuadrat per 12. Oke ya, B kuadrat per 12. Coba kita lihat. B kuadrat per 12. Sama dengan ya. Lalu di sini tadi ada ini, P. P-nya diganti ini. P diganti min 2B, min 25. Ini P tadi, min 2B, min 25. Lalu di sebelumnya tadi ada plus 13. Ini plus 13. Maka ini tetap plus 13. Paham ya? Persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1. Semuanya dikali 12. B kuadrat per 12 sama dengan B kuadrat. Min 2B kali 12 min 24B. Min 25 tambah 13 itu min 12 dikali 12 min 144. Dipindah ke kiri semua jadi B kuadrat plus 2B plus 144 sama dengan 0 ya. Ini kalau difaktorkan menjadi ini B plus 12 kuadrat sama dengan 0-nya tetap. Berarti B-nya sama dengan min 12. Dari mana ini samakan dengan 0 berarti B-nya min 12. Oke ya. Setelah itu kalau B-nya min 12 dimasukkan ke persamaan 1 tadi, ini persamaan 1 ini mana tadi? Atau dimasukkan ke sini ini. B-nya min 12 dibagi 12, maka ketemunya A-nya min 1 ya. A-nya sama dengan min 1. A-nya B per 12, dari mana nih? A sama dengan B per 12, dari sini tadi ini. A sama dengan B per 12 ya. Lalu B-nya diganti ini, min 12 dibagi 12 sama dengan min 1. Ya ditanya A min B, A-nya berapa? Min 1, ini A. Min ini tetap min. Kasih kurung, B-nya adalah min 12. Min 12 dengan min adalah 12 kurangi 1 sama dengan 11. 11 adalah jawaban B ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau kamu sudah paham, di belakang ini ada beberapa soal untuk kamu latih. Dilatih secara mandiri. Ayo berlatih 1, soalnya seperti ini. Lalu ada yang kedua, ayo berlatih 2, ini soal cerita ya. Sebetulnya ini tidak sulit, dicoba saja. Lalu ada ayo berlatih 3, soalnya seperti ini ya. Ada ayo berlatih 4, ini soalnya. Dan ayo berlatih 5, ini soalnya. Kamu coba sendiri. Kalau kamu ingin mendiskusikan materi pagi ini dan soal-soal yang ada di belakang ini, kamu bisa menghubungi WA pribadi ini. Bagi yang serius, pasti dilayani. Atau kamu hadir ke alamat ini ya. Kalau yang kebetulan tinggal di Surabaya. Nanti di sana bisa ketemu saya. Baik, kita cukupkan sampai sekian apa yang bisa saya bahas pagi ini. Semoga ada manfaatnya bagi kalian. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.